Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang hukum orang sholat sambil membaca mushaf. Untuk mengawali bahasan ini, mari kita membaca sebuah hadis An Ibni Abi Mulaikah an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kana ya ummuha ghulamuha dzakwan fil mushaf fi Ramadan, yang artinya dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah sholat bermakmum dengan Dzakwan, hamba sahayanya itu, di bulan Ramadan, berarti qiyam Ramadan. Dan pada saat itu Dzakwan ketika ngimami sambil membaca mushaf. Pemirsa, hadis ini adalah hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra, hadis nomor 3497. Oleh Imam An-Nawawi, hadis ini dinilai sanadnya sahih. Demikian kata An-Nawawi dalam kitabnya Khulasatul Ahkam. Nah pemirsa, selain oleh Al-Baihaqi, hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis. Tidak kurang dari 10 ulama ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 691. Nah pemirsa, berangkat dari hadis ini, seorang ulama bernama Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i'us Shana'i fi Tartibi Syara'i', beliau mengemukakan ada 4 pendapat mengenai hukum orang sholat sambil baca mushaf. Nah, pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah, seorang ulama imam mazhab yang wafat tahun 150 Hijriah. Nah, Abu Hanifah berpendapat bahwa orang sholat sambil membaca mushaf batal sholatnya. Ada 2 alasan untuk mengatakan itu batal. Kata Abu Hanifah, yang pertama, ketika orang sholat kemudian membaca mushaf, berarti dia akan menggerak-gerakkan mushaf. Nah, berarti akan banyak gerakan dalam sholatnya. Nah, banyak gerakan dalam sholat yang tidak diperlukan dapat membatalkan sholatnya. Kemudian alasan kedua, kata Abu Hanifah, ketika orang membaca mushaf, berarti dia sedang belajar. Nah, belajar sedangkan dia dalam keadaan sholat, berarti dia melakukan pekerjaan lain yang bukan sholat. Itu juga dapat membatalkan sholatnya. Oleh karena itu, maka orang sholat tidak boleh membaca mushaf. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, pendapat yang dikemukakan oleh murid Abu Hanifah sendiri, yaitu Abu Yusuf yang wafat 182 Hijriah dan juga Muhammad bin Hasan yang wafat 189 Hijriah. 2 ulama ini berpendapat bahwa sholat sambil baca mushaf hukumnya makruh, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, mengapa makruh?
kata dua ulama ini, karena sholat sambil membaca mushaf itu dianggap tasyabuh, meniru-niru ahli kitab. Sedangkan pada hadis lain disebutkan kita umat Islam tidak boleh tasyabuh atau meniru-niru ahli kitab. Karena itu maka hukumnya makruh. Tapi masih ada catatan lain bahwa kalau sholat tarawih atau qiyam Ramadan yang membutuhkan banyak ayat, banyak surat dibaca, maka jika terpaksa masih dibolehkan. Nah, kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ini dikemukakan oleh Imam Malik, seorang ulama imam mazhab yang wafat 174 Hijriah. Beliau berpendapat bahwa sholat sambil membaca mushaf hukumnya makruh untuk sholat fardu, tapi kalau sholat sunnah boleh. Nah, kebolehan pada sholat sunnah ini kalau dia memang memerlukan untuk membaca. Tapi jika orang itu betul-betul hafal Quran, maka tetap juga makruh. Nah, mengapa demikian? Karena memang berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bukhari tadi, di mana Aisyah bermakmum dengan Dzakwan yang sempat membaca mushaf itu menunjukkan dimungkinkan bolehnya membaca mushaf. Namun demikian, Imam Maliki lebih cenderung pada pendapat makruh untuk sholat fardu dan untuk sholat sunnah tidak. Kemudian pendapat yang keempat, pemirsa, pendapat keempat ini adalah pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, terutama di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Menurut pendapat dua mazhab ini, bahwa orang sholat sambil membaca mushaf itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak masalah. Nah, Al-Bahuti dalam kitabnya Kasyaful Qina mengatakan bahwa hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bukhari tadi yang menjelaskan Dzakwan menjadi imam sholat Aisyah dengan membaca mushaf tadi itu menunjukkan bolehnya orang sholat sambil membaca mushaf. Demikian Al-Bahuti dalam kitabnya Kasyaful Qina. Kemudian Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa berdasarkan hadis tersebut maka itu menunjukkan bolehnya orang sholat sambil baca mushaf. Nah, pendapat tentang bolehnya baca mushaf ketika sholat ini juga didukung oleh Ibnu Sirin, Imam Hasan Al-Basri, Al-Hakam, dan Atha. Dan ada catatan kecil bahwa Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang umurnya sampai 150 tahun itu, diceritakan bahwa beliau pernah jadi imam sholat, kemudian meminta anaknya yang jadi makmum sambil baca mushaf. Ini dimaksudkan sewaktu-waktu beliau itu lupa dalam bacaan suratnya, bisa diingatkan oleh anaknya yang megang mushaf itu. Nah, pemirsa, pendapat ini semakin kokoh dengan keterangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan bahwa lau qara'al Qur'an minal mushaf lam tabtul sholatuhu. Jika seseorang membaca Al-Quran pakai mushaf waktu sholatnya itu, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Sawa'un kana yahfadhu amla. Apakah orang itu hafal atau tidak hafal Quran, sama saja boleh membaca mushaf, tidak membatalkannya. Bal yajibu alaihi dzalika idza lam yahfad al-Fatihah. Bahkan kata An-Nawawi, seseorang wajib membaca mushaf kalau orang itu pas tidak hafal Al-Fatihah. Kemudian lebih lanjut, An-Nawawi mengatakan
walau qallaba awraqahu ahyanan. Kalau sekiranya orang yang baca mushaf tadi sesekali buka mushaf seperti ini, maka ahyanan fi sholatihi lam tabtul. Maka jika itu dilakukan sesekali, tidak membatalkan salatnya. Nah, ini pendapat Imam An-Nawawi. Kemudian ada lagi pendapat Imam Al-Marwazi dalam kitabnya Qiyam Ramadan. Beliau mengutip pendapat Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Nah, Az-Zuhri ini pernah ditanya oleh jamaahnya tentang hukum imam ketika ngimami Qiyam Ramadan sambil baca mushaf. Lah saat itu Az-Zuhri menjawab, mazalu yaf'aluna dzalika mundzu kanal Islam. Yang demikian itu sudah biasa dilakukan sejak zaman Islam dulu. Kana khiyaruna yaqra'una fil masahif. Orang-orang yang terbaik di antara kami biasa membaca mushaf ketika sholat. Demikian kata-kata Az-Zuhri yang dikutip oleh Imam Al-Marwazi dalam kitabnya Qiyam Ramadan, dan juga dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir. Nah, pemirsa, keterangan Az-Zuhri tersebut memperkuat pendapat bolehnya membaca mushaf saat sholat. Nah, kesimpulan dari keterangan ini, pemirsa, dari sekian banyak pendapat ini, boleh dikatakan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang sholat sambil membaca mushaf hukumnya diperbolehkan. Namun demikian, para ulama kita menganjurkan jika memang ada imam yang sudah benar-benar hafal Al-Quran dengan baik, tetap lebih baik ketika mengimami sholat itu dengan menghafal, artinya tidak perlu membuka mushaf. Karena dengan sholat tanpa membuka mushaf bisa lebih khusyuk, karena pandangan muka bisa ke arah tempat sujud. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Atas segala hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.